Film akan diawali dengan memperlihatkan seorang wanita yang bernama Kara. Dan Kara ini dikisahkan merupakan seorang mahasiswa hukum yang sangat kutu buku dan berasal dari keluarga pas-pasan. Di sini pun ia bekerja di sebuah bar untuk mendapatkan uang sampingan. Selagi bekerja, teman-teman Kara ini selalu mengajaknya untuk bermain dan bersenang-senang. Namun apa daya, Kara yang berasal dari keluarga pas-pasan ini tidaklah seberuntung teman-temannya itu. Dan saat Kara bekerja, dirinya tiba-tiba didatangi oleh pacarnya yang bernama Justin. Karena jiwa mereka lagi menggebu-gebu, akhirnya terjadilah adegan perang mulut. Namun saat berlangsung, tiba-tiba ada seorang kakek tua yang datang. Dan ternyata kakek tua ini adalah pacarnya Shauna, temannya Kara. Lalu saat Kara selesai bekerja, dirinya tiba-tiba didatangi oleh si bos. Dan di sini ternyata si bos langsung mecat Kara ini. Katanya sih karena dia nggak sanggup untuk membayar Kara. Alhasil ia pun kecewa dan pergi dari sana. Singkat cerita, pada esok harinya sehabis pulang kuliah, Kara pun dikejutkan karena Shauna ini tiba-tiba punya banyak gaun yang sangat-sangat mahal. Harganya pun mencapai 7 juta, gila kan? Dan melihat hal ini, Kara pun tentu heran. Dari mana Shauna dapat uang sebanyak itu? Akhirnya Shauna pun menjawab bahwa ia mendapat uang tersebut dengan cara yang sangat-sangat mudah. Shauna menasihati Kara untuk jangan terlalu fokus belajar dan gak usah bersusah payah untuk cari uang. Karena sebenarnya Kara bisa dapat uang dengan secepat kilat. Shauna pun akhirnya menawari Kara untuk ikut dengannya pada pesta malam hari jika ia ingin tahu bagaimana caranya dapat uang dengan sangat-sangat mudah. Singkat cerita, tibalah mereka di sebuah gedung mewah tempat berlangsungnya pesta tersebut. Dan ketika Kara baru masuk, betapa terkejutnya dia ini karena di sana ternyata banyak sekali om-om tua yang sedang bermesraan dengan gadis muda. Alias ini pesta terbangsat yang pernah ada. Melihat hal ini tentu Kara pun merasa risih karena pada dasarnya ia emanglah gadis lugu yang polos-polos gimana gitu. Ia kemudian minta izin ke Shauna untuk pulang duluan karena emang merasa gak nyaman berada di sana. Dan ketika Kara ini hendak pulang, dirinya tiba-tiba ditahan oleh seorang om-om yang bernama Grant. Di sini mereka pun akhirnya sedikit berbincang gemes. Yang mengejutkannya, si Grant ini tahu bahwa Kara merupakan gadis lugu yang sedang butuh uang. Akhirnya Grant pun menawari Kara bahwa ia bisa memberinya tunjangan finansial dan uang yang sangat banyak. Namun karena Kara ini masih takut dan malu-malu, ia pun akhirnya pergi dari sana. Singkat cerita, pada esok harinya Kara ini pulang ke rumah orang tuanya. Dan baru aja ketika ia masuk, Kara melihat ibunya sedang bersedih. Dan ketika ditanya, ternyata mereka punya hutang berobat ke rumah sakit sebesar 500 juta rupiah. Selain itu, ayah Kara yang hanya seorang montir pun tentu tidak punya penghasilan yang cukup banyak. Melihat hal ini, Kara pun akhirnya kembali memikirkan mengenai tawaran Grant semalam. Singkat cerita, Kara pun akhirnya mulai berguru kepada Shauna, yang pada dasarnya emang udah ahli dalam hal seperti ini. Di sini Shauna mengatakan bahwa Grant merupakan om-om paling kaya raya di antara semua om-om yang ada. Dan Kara sangat beruntung dapat tawaran dari Grant. Shauna pun mengatakan bahwa tugas Kara hanya sekedar melayani saja. Dan setelah itu, Kara pun bakal dapat bayaran yang setimpal. Mendapat pencerahan seperti ini, Kara pun akhirnya mengiyakan tawaran dari Grant. Singkat cerita, Kara pun kemudian dibawa oleh Grant untuk menaiki jet pribadi miliknya. Dari sini bisa kelihatan ya betapa kayanya Grant ini. Setelah melalui perjalanan indah, pada malam hari tibalah mereka di sebuah restoran mewah. Dan secara mengejutkan, di sini Grant ternyata bersikap begitu lembut kepada Kara. Selain itu, Grant pun terlihat begitu peduli terhadap pendidikan Kara ini. Yang mana hal tersebut kemudian menjadikan Kara sedikit luluh kepada Grant. Dan setelah perbincangan tersebut berakhir, Kara pun kemudian dibawa ke rumah Grant yang begitu luas dan mewah. Di sini Kara yang masih minim pengalaman terlihat malu-malu kucing. Namun Grant pun tentu bersikap lembut dan membimbingnya. Hingga akhirnya dibawalah Kara ke sebuah kamar. Dan dengan jiwa menggebu dari celana Grant yang udah gak tahan lagi, adegan nikmat pun kemudian terjadi. Setelah beres, Kara akhirnya diberi sebuah amplop oleh Grant. Dan ketika dilihat, ternyata amplop tersebut berisikan cek berjumlah 70 juta rupiah. Tentu Kara begitu terkejut, karena ternyata cari uang gampang juga ya. Singkat cerita, pada esok harinya, Kara pun menceritakan keseruannya bersama Grant kepada teman-temannya. Terlihat mereka yang saling tertawa melihat Kara yang begitu konyol ini. Selain itu, di sini Kara pun kemudian udah bisa membantu kedua orang tuanya dengan memberikan sejumlah uang.
Melihat hal ini tentu kedua orang tua Kara sangat-sangat senang karena mengira anaknya telah mendapatkan pekerjaan yang bagus. Padahal nggak gitu. Setelah beres ketemu orang tuanya, Kara yang hendak pergi ini tiba-tiba dapat telepon dari Gran yang ternyata minta Kara untuk menemuinya pada malam hari. Di sini Kara mengatakan bahwa ia sebenarnya nggak bisa karena udah punya janji cocok tanam bareng pacarnya. Namun Gran ini seakan nggak peduli dan memerintahkan Kara untuk membatalkan acara tersebut. Maka mau nggak mau Kara pun terpaksa harus membatalkannya dengan cara berbohong kepada Justin bahwa ia akan sibuk belajar pada malam hari. Dan singkat cerita, tibalah Kara di rumah Gran. Di sini pun dapat terlihat Kara yang udah mulai bermain liar bersama Gran ini. Dan tentunya Gran pun senang dengan sikap Kara yang seperti itu. Maka ia pun kemudian menawari Kara untuk dapat membayarkan hutang rumah sakit orang tuanya yang berjumlah 800 juta rupiah. Mendapat tawaran seperti itu, Kara pun seakan terkejut dan senang. Tentu sebagai balasannya, Kara akhirnya kembali mempersembahkan tubuhnya ini kepada Gran. Dan ternyata bukan itu aja. Dalam perjalanan pulang, Kara ini diberi sebuah anting berlian yang begitu mahal harganya. Tentu sebagai wanita, mendapat hadiah ini Kara pun jadi senang banget. Singkat cerita, setelah beres melayani Gran, Kara pun pulang ke kosannya. Namun tak lama setelah ia datang, dirinya tiba-tiba didatangi oleh Justin. Dan ternyata di sini Justin pun lagi pengen dapat servis dari Kara ini. Tapi apa daya, Kara yang kelelahan ini akhirnya minta Justin untuk berhenti. Dan melihat sikap Kara yang seakan berubah, tentu Justin ini jadi kecewa berat. Ditambah lagi ia melihat anting berlian yang ada di telinga Kara ini. Yang mana hal tersebut menjadikan Justin semakin curiga bahwa hal yang janggal sedang terjadi. Kecurigaan ini pun akhirnya membawa Justin untuk menanyakan mengenai Kara ke Shauna. Dan begonya di sini Shauna benar-benar polos dan mengatakan bahwa Kara udah bermain manja bareng Om-Om. Karena emang Kara ini lagi butuh uang, itu kata Shauna. Dan mengetahui pacarnya telah selingkuh dengan cara hina, Justin pun kembali mendatangi Kara dan memarahinya. Namun di sini Kara mengatakan bahwa semua itu hanya dilakukan demi kebutuhan uang aja. Tidak ada rasa cinta ataupun kasih sayang di dalam hubungannya bersama om-om yang ia layani. Namun tentu Justin pun sekarang merasa jijik sama Kara. Mereka pun akhirnya putus. Dan karena pertengkaran ini, Kara pun kemudian curhat ke Shauna esok harinya. Namun di sini Shauna mengatakan gak usah mikirin Justin, karena Justin hanyalah seorang berondong miskin yang gak bisa ngasih Kara apa-apa. Lebih jelas lagi, sekarang udah ada Gran yang bisa menjamin masa depan Kara. Mendapat masukan ini, Kara pun akhirnya makin menjadi-jadi dalam memberikan servis kepada Gran. Dan pada malam harinya, servis Kara pun akhirnya membuahkan hasil. Karena di sini Kara diberi mobil mewah oleh Gran. Tentu sebagai imbalannya, Kara pun kembali harus melayani Gran ini. Tapi anehnya sekarang Kara ini terlihat mulai menikmati juga. Setelah cocok tanam beres, Kara yang masih punya sifat soleh ini tiba-tiba terpikirkan atas dosa-dosanya bersama Gran. Dan karena lagi mikir-mikir ini, Kara pun akhirnya nabrak dan merusak mobil barunya itu. Tapi untung karena ayah Kara seorang montir, maka ia pun bisa membetulkan mobil tersebut. Oke, singkat cerita, Kara di sini menghadiri acara ulang tahun ayahnya. Karena emang itu adalah tradisi tahunan. Namun di sini Kara ternyata kembali dapat telepon dari Gran yang memintanya untuk menemaninya dalam 1 jam lagi. Tentu Kara yang sedang ada acara ini menolak permintaan Gran. Dan karena permintaannya ditolak, Gran ini kemudian terlihat marah kepada Kara. Do I have to remind you about our... Setelah pesta selesai, Kara pun kemudian curhat ke Shauna bahwa ia sepertinya nggak bisa lagi melanjutkan hubungannya dengan Gran karena terlalu banyak tuntutan yang tidak bisa ia penuhi. Tapi Shauna mengatakan bahwa tuntutan itu tidaklah seberapa dengan uang yang akan Kara dapatkan nantinya. Sementara itu di tempat lain, ayah Kara yang lagi benerin mobil ini tidak sengaja melihat struk pembelian mobil Kara. Dan ketika dilihat, ternyata mobil tersebut terdaftar atas nama Gran. Yang mana hal ini kemudian menjadikan ayah Kara jadi curiga bahwa sedang terjadi sesuatu yang janggal. Lalu kita pun kemudian diperlihatkan Kara yang berkunjung ke rumahnya Gran. Karena di sini sebenarnya Kara ingin minta maaf atas sikapnya kemarin. Tapi Gran yang udah kecewa ini seakan gak peduli sama Kara dan mengatakan udah dikasih mobil bukannya bersyukur. Dan ketika mereka sedikit cekcok, ternyata di luar datang ayahnya Kara yang sedang mencari Gran. Di sini ayah Kara pun kemudian berteriak dan membuat kegaduhan. Dan ketika Kara keluar, betapa terkejutnya sang ayah karena melihat anaknya telah jadi simpenan om-om. Karena kesal, ayah Kara pun lalu memukul Gran.
Dan tentu ini jadi momen paling menyedihkan karena sang ayah telah merasa gagal dalam mendidik anaknya ini. Namun di sini Kara mengatakan kepada ayahnya bahwa ia udah dewasa dan tahu apa yang sedang ia lakukan. Mendapat jawaban seperti ini, akhirnya mereka berdua pun bertengkar. What does that make you? Huh? What does that make you? Karena kejadian ini pula, Grant akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Kara dan meminta Kara untuk mengembalikan semua harta yang telah ia berikan. Kara padahal di sini udah minta maaf dan berjanji akan menuruti semua kemauan Grant. Namun apa daya, Grant yang udah kecewa berat ini seakan jadi benci sama Kara. Goodbye. Dan sekarang hidup Kara pun jadi hancur total. Pertama ia telah putus sama Justin. Terus Kara pun jadi bertengkar sama orang tuanya. Dan terakhir Kara harus membayar semua hartanya kepada Grant. Sungguh cobaan yang sangat berat bagi Kara. Namun di sini Shauna menyarankan agar Kara meminta kesempatan kedua kepada Grant. Maka pada malam hari Kara pun menghadiri pesta om-om ini. Ditemani Lia, temannya yang lagi menggunakan anting berlian milik Kara. Dan tak lama kemudian Kara pun menghampiri Grant dan langsung minta maaf kepadanya. Tentu Kara di sini pun meminta kesempatan kedua kepada Grant dan berjanji akan menuruti semua kemauannya. Namun sayangnya Grant ini udah terlanjur kecewa. Akhirnya Grant pun minta Kara bersama temannya ini untuk ikut ke rumahnya dan menunjukkan kepadanya siapa yang sebenarnya pantas untuk ia bayar. Bangsat! Singkat cerita, tibalah mereka di sana dan teman Kara pun akhirnya menawari Kara sebuah narkobing agar mereka bisa melewati malam yang sangat suram ini. Setelah sedikit bersiap-siap, mereka pun akhirnya mulai menghampiri Grant dan menunjukkan siapa yang sebenarnya pantas untuk didapatkan. Namun karena Kara ini sedang di bawah pengaruh narkobing, maka ia pun merasa pusing dan pergi ke toilet. Sementara itu Grant yang di kasur ini masih tancap gas aja bareng sama Lia. Dan apesnya karena Grant ini gak bisa mengontrol emosinya, ia pun akhirnya mencekik Lia hingga tewas. Goblok. Oh my god. Dan ketika Kara balik ke kamar, ia dibuat terkejut karena melihat Lia yang udah terbaring kaku di kasur ini. Tentu Kara pun merasa panik gak karuan. Namun Grant di sini berusaha meyakinkan Kara bahwa Lia hanya sekedar pingsan aja. Padahal yang sebenarnya jasad Lia ini udah dibawa sama asistennya Grant. Dan pada esok harinya, Kara yang baru pulang kuliah ini kemudian kembali didatangi oleh Grant dan asistennya. Di sini mereka pun seakan berlaku baik dan berniat untuk memberi Kara uang sebesar 500 juta rupiah. Dan Kara yang gak sengaja melihat anting yang Lia gunakan kemarin pun akhirnya sadar bahwa Lia sudah benar-benar tewas. Dan uang tersebut hanya dijadikan alat tutup mulut aja. Dan mengetahui hal ini tentu Kara pun menolaknya. Lalu kemudian ia berusaha untuk memberitahu kepada Shauna tentang apa yang sudah terjadi. Namun sayang Shauna yang bego ini malah gak percaya sama sekali. Dan pada malam harinya, Kara yang sedang minta maaf kepada ayahnya ini tiba-tiba diculik dan disekap oleh orang suruhannya Grant. Dan mendengar suara anaknya berteriak dari telepon, sang ayah pun tentu langsung berusaha menolong Kara ini. Singkat cerita, tibalah Kara di sebuah tempat dengan keadaan yang telah terikat di bagasi mobil. Tapi untungnya saat bagasi dibuka, Kara ini berhasil kabur. Namun tentu kabur dari pembunuh bayaran tidaklah semudah itu. Dan saat Kara hendak ditembak mati, tiba-tiba datanglah sang ayah, superhero yang langsung menolongnya. Akhirnya Kara pun berhasil diselamatkan. Namun tidak berhenti di situ. Untuk mengakhiri semua kasus ini, Kara pun akhirnya menelpon polisi dan memerintahkannya untuk menangkap Grant yang hendak kabur menggunakan pesawat ini. Dan untung saja polisi pun tiba di bandara dengan tepat waktu. Dan akhirnya Grant pun berhasil ditangkap atas kejahatannya karena telah terbukti membunuh Lia. Walaupun sekarang Kara sadar bahwa ia udah gak punya lagi mesin ATM berjalan, tapi ia bersyukur karena sekarang ia bisa lebih dekat dengan keluarganya dan menghargai setiap pekerjaan yang ia punya. Setelah momen tersebut pun film akhirnya tamat. Dan inilah Sugar Daddies. And easy money? It's never just that. Nah, gimana nih filmnya? Jujur ini salah satu film yang bikin kita kesel sendiri, tapi juga pengen terus nonton. Intinya sikap Kara ini bisa jadi pelajaran buat kita ya, bahwa dibalik uang yang mudah didapat pasti ada sesuatu yang buruk di belakangnya. Dan film ini sekaligus mengajar kita untuk selalu bersyukur terhadap sesuatu. Nah, kalau menurut kalian sendiri gimana nih? Tulis di kolom komentar.
Dan seperti biasa, terima kasih buat kalian yang udah nonton. Semoga video ini sedikitnya bisa menghibur. Kita jumpa di lain waktu. Dadah.